Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Revina Betseiba, mahasiswa dari Stikes Santa Elizabeth Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua materi yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Nah, yang pertama itu konsep manajemen sumber daya manusia. Adapun pengertiannya yaitu suatu proses dalam pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien yang melalui suatu kegiatan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari semua aspek menjadi kekuatan personal maupun gabungan untuk mencapai tujuan menurut PPSDMK atau pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017. Sumber daya manusia kesehatan merupakan salah satu peran penting tenaga kesehatan, termasuk tenaga kesehatan strategis dan tenaga pendukung dalam kesehatan yang terlibat dan bekerja maupun mengabdikan diri dan menjalankan proses manajemen kesehatan dalam bidangnya. Definisi sumber daya manusia. Sumber daya erat sekali kaitannya dengan ilmu ekonomi yang secara konvensional sering didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengalokasikan sumber daya yang langka. Sumber daya itu sendiri memiliki definisi yang sangat beragam. Setidaknya pengertian sumber daya yang dijelaskan dalam ensiklopedia Webster mencakup 3 aspek, yakni yang pertama, kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu. Yang kedua, sumber persediaan, penunjang, atau bantuan. Dan yang ketiga, sarana yang dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran manusia. Nah, selanjutnya kita masuk pada tujuan. Tujuan umum adanya MSDM adalah untuk memastikan bahwa organisasi mampu berhasil melalui kinerja manusia. Sistem ini dapat menjadi sumber kapabilitas organisasi untuk memungkinkan perusahaan atau organisasi dapat berjalan, belajar, dan menggunakan kesempatan untuk peluang baru. Adapun tujuan MSDM yang khusus yaitu yang pertama, memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan karyawan. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang melekat pada manusia, kontribusi. Dan yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dan dengan kinerja yang tinggi yang meliputi prosedur rekrutan dan seleksi. Selanjutnya, ruang lingkup dan peranan MSDM dalam organisasi yang mencakup rancangan organisasi, staffing, sistem reward, dan komplaints, manajemen performasi, pengembangan pekerja, serta komunikasi dan hubungan masyarakat. Peran MSDM telah berkembang dari administratif ke strategis, berfokus pada inovasi, kualitas, dan pengurangan biaya untuk keunggulan kompetitif organisasi. Nah, teman-teman, seperti biasa saya akan mencantumkan 3 kasus. Nah, untuk kasus selanjutnya mari kita bahas. Nah, di sini saya akan membacakan salah satu kasus dari 3 kasus yang saya cantumkan. Yang pertama, Rumah Sakit Bakti Husada akan membuka layanan baru yaitu unit hemodialisis atau cuci darah. Direktur rumah sakit menyadari bahwa saat ini belum ada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi khusus untuk menangani pasien gagal ginjal. Selain itu, jumlah perawat yang ada sudah terbatas sehingga jika membuka layanan tanpa persiapan akan terjadi kekurangan tenaga. Apa langkah manajemen SDM yang paling tepat untuk dilakukan pihak rumah sakit sebelum membuka layanan? A. Melakukan evaluasi kinerja perawat yang ada. B. Memberikan motivasi agar tenaga kesehatan bekerja lebih giat. C. Menyusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan khusus untuk unit hemodialisis. D. Memberikan insentif tambahan bagi perawat lama agar bersedia bekerja di unit baru.
C. Membagi tugas secara langsung tanpa menambah tenaga baru. Dan jawaban yang benar adalah C. Menyusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan khusus untuk unit hemodialisis. Nah, lanjut kita ke materi yang kedua, yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Adapun pengertiannya yaitu sekumpulan individu dalam suatu organisasi yang memainkan peran penting dalam mencapai tujuan perusahaan. SDM mencangkup seluruh karyawan dari level staf hingga eksekutif yang masing-masing membawa keterampilan, pengetahuan, dan keunikan yang berkontribusi terhadap kesuksesan organisasi. Perencanaan sumber daya manusia merencanakan tenaga kerja yang efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. Nah, adapun 4 aspek dalam perencanaan SDM yaitu yang pertama, proyeksi jumlah karyawan yang dibutuhkan. Yang kedua, identifikasi SDM yang tersedia dalam organisasi. Yang ketiga, identifikasi SDM yang tersedia dalam organisasi. Dan yang keempat, program aksi. Faktor-faktor mempengaruhi ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut terdapat berbagai keadaan yang terdapat di dalam organisasi seperti rencana strategis, perluasan usaha atau kegiatan baru, rencana organisasi, anggaran, estimasi produk dan penjualan, dan tugas pekerja lainnya. Sedangkan faktor eksternal yaitu merupakan berbagai faktor yang tumbuh dan berkembang berada di luar kemampuan perusahaan untuk melakukan kontrol, seperti situasi ekonomi, sosial budaya, politik, dan peraturan perundang-undangan. Nah, adapun 3 alasan pentingnya perencanaan sumber daya manusia, yaitu yang pertama, kepentingan perusahaan, yang kedua, kepentingan individu, yang ketiga, kepentingan nasional atau negara. Selanjutnya, pengorganisasian, yaitu kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wawancara, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi. Karena organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada pengarahan. Kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan karyawan, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengendalian. Kegiatan pengendalian semua karyawan agar peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, maka akan diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Di sini saya akan membacakan salah satu kasus dari 3 kasus yang saya cantumkan. Sebuah perusahaan event organizer memiliki 30 pegawai untuk mengatur konser musik. HR sudah merencanakan jumlah orang yang dibutuhkan, tapi ternyata pekerjaan di lapangan masih kacau karena tidak ada struktur kerja yang jelas. Setelah masalah dibahas, manajer membuat tim khusus, tim dekorasi, tim panggung, tim keamanan, dan tim konsumsi, masing-masing dengan koordinatornya. Apa dampak utama pengorganisasian ini? A. Mengurangi jumlah pegawai tetap, B. mempercepat pekerjaan dan menghindari tumpang tindih, C. menghilangkan peran HR dalam perusahaan, D. membuat semua pegawai memiliki tugas yang sama, E. memastikan semua pegawai bekerja tanpa pengawasan. Dan jawaban yang benar adalah B. Mempercepat pekerjaan dan menghindari tumpang tindih. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata yang salah saya mohon maaf. Terima kasih, saya pamit undur diri.